Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel sama Adventure. Ini gue lagi berada di base camp Armor Camp di Piungan, Yogyakarta. Jadi sekarang sama di base camp di Piungan, Jogja. Kebetulan sebelah gue sekarang ada sahabat lama. Sahabat lama. Ada Balakarsa, mungkin teman-teman yang sudah nggak asing dengan tulisan-tulisan tweet-tweetnya Bala di Twitter, bukunya juga Bala udah kan? Udah, bukunya udah. Lo mau kenalin diri nggak sih? Ya kenalin diri deh, Bal, kenalin dulu. Sekarang. Kayaknya nggak ada yang kenal gitu ya. Nggak ada yang kenal. Muka lo ditutup soalnya. Hah? Muka lo ditutup. Iya. Aduh, rambutku juga beda ya, berombak ya. Biasanya pakai tudung saji ya. Sekarang nggak pakai. Oke, kenalin, nama saya nggak berubah juga, masih Bala juga, bisa kalian panggil Bala. Apa ya lagi ya, pokoknya itulah nama saya gitu loh. Teman-teman, mungkin Bala akan panjang di sama Adventure, entah itu sebagai pengisi konten, entah itu sebagai kawan duet gue yang baru, entah apapun lah nanti ya. Iya. Jalan dengan sendirinya aja. Alhamdulillah sekarang karena jaraknya nggak terlalu jauh, Solo Jogja, jadi kita bisa sering ketemu ya Bala. Gue nggak cuma berdua, gue ditemenin sama Moja kabur. kucing imut namanya Moja. Bal, kira-kira apa yang mau disampaikan cerita? Oke. Jadi apa ya, banyak sih pertanyaan kenapa penulisan di salah satu cerita itu lama banget gitu loh. Ya karena lama, kita terbatas waktu, terus jarak tempuh ke lokasi di cerita ini juga jauh banget. Apalagi narasumber yang harusnya bisa saya korek, yang benar-benar itu jadi korban, itu di rumah sakit semua gitu loh. Makanya nggak bisa, saya harus sana sendiri, bolak-balik gitu. Jadi ya banyaklah hambatannya buat penulisan gitu. Sekarang kita yang udah aja nih, masih yang udah ada. Yang udah ada itu kan Aksara Jiwo. Iya. Nah, di Samawe sendiri pernah ngetik atau ngangkat satu part. Nungguin part 2, part 3-nya tuh iya belum gotek karena gue juga belum dapet ceritanya dari lo gitu kan. Nah, sekarang lu boleh nggak gambarin, mungkin ceritain gimana sih penulisan Aksara Jiwo atau apa sih sebetulnya yang terjadi di cerita Aksara Jiwo itu sendiri? Aku anggap itu apa ya namanya, kayak ya pokoknya kayak kesalahan orang yang itu ya, katakanlah orang yang senonoh lah. Dan aku juga ngikut anterin ke tempat di mana mereka bisa disembuhkan gitu loh. Tapi selang beberapa bulan tiba-tiba ada kabar lagi, dan kabarnya cukup mengejutkan gitu, dimana pacarnya temenku ini namanya Deno ya, dia itu koma lagi gitu. Padahal kayaknya kemarin udah bener-bener kayak kalau dalam bahasa spiritual udah dibersihin lah gitu loh, dari segi apapun, makhluk halus lah, ketempelan atau apa, dan udah ada mediasi antara mungkin dari kesalahannya itu biar dimaafkan oleh tempat yang mereka kotori gitu loh, penunggu sana atau apa gitu. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Semakin aku korek, semakin terjun ke dalam masalah mereka, ternyata ada masalah lain. Apa yang ya? Masa lalu pacarnya Deno ini yang membuat tanya besar, dan mau nggak mau aku dan Deno
harus ke tempat dimana pacarnya Dino ini pernah lahir, karena di situ hanya ada jawabannya gitu. Pertama itu nggak ada sama sekali mas, kayak kita tanya sama ibunya, itu ibunya nggak mau tahu. Terus tapi untung aja Dino ini pernah diceritain sama pacarnya ini, namanya Siska kan. Diceritain bahwa masa kecilnya emang dia itu sakit-sakitan gitu, sakit-sakitan, terus diasuh sama dukun beranak gitu. Bahkan di masa dia lahir, Siska ini pernah terkena yang namanya itu santet mas, santet yang namanya santet Brojo gitu. Entah itu santet dari mana saya nggak tahu lah. Saya juga mendengarnya itu juga baru gitu loh, termasuk awam saya mendengar apa namanya ini santet Brojo ini, santet yang dalam kurun 1000 hari itu akan membuat seluruh badan si bayi ini berborok, bernanah seperti luka bakar, tapi ngeri banget seluruh tubuh. Dan ketika tidak segera disembuhkan, itu akan membuat seluruh garis keturunan siapapun keturunan dari bayi ini, entah bapaknya, neneknya, ibunya, siapapun, meninggal. Artinya bukan meninggal dengan wajar. Iya. Terus masih dengan kita tanya-tanya sama ibunya itu kan, terus akhirnya tanya sama ibunya. Yang diminta apa? Sebuah tempat itu Tempat dan kelahirannya nama. Siska. Iya. Oh. Dan nama ini juga menyangkut nama juga mas, nama dukun beranaknya. Siska Mm-mm. yang membantu proses lahirnya Siska. Iya, nggak hanya membantu proses melahirkan aja, yang mengasuh juga gitu loh. Mengasuh, bahkan dia itu sampai ibaratnya udah umur berapa ya, 10 tahun kalau nggak salah itu. Akhirnya hanya memberikan sebuah petunjuk, sebuah alas ini, tapi nggak bisa saya sebutkan ya. Ya pokoknya dikasih itu aja, sebuah alamat dan sebuah nama. Kalau kalian sudah sampai tempat itu, temui yang namanya ini, namanya kalau orang sana nyebutnya juga Mbah Nang gitu katanya. Mbah Nang. Ya mungkin itu orang yang disepuhkan atau dihormati lah, pemangku adat atau apa, nggak tahu juga, karena kita belum tahu kebenarannya gitu kan belum ke sana juga. Akhirnya kita ke sana, pamit, langsung ke sana. Ya kapal perang lah, jeep zaman dulu itu, punyanya Dino. Jalan-jalan cukup lama, berapa jam itu, sekitar pokoknya ya lebih dari 4 jam perjalanan itu, lewat jalan-jalan itu dari kota desa itu. Separuh perjalanan itu tiba-tiba HP ku bunyi mas, dan bunyinya itu bukan kayak chat gitu loh, entah chat dari mantan atau dari pacar, enggak kan, itu GPS tiba-tiba ceting gitu kan. Loh ini apa itu ada kayak, pernah gak sih mas ngalamin Google Map ya, map itu ya, notifikasi, dan ketika buka map itu langsung nembak sendiri gitu ke tempat itu, nggak pakai kita pencet rute atau tujuan mana, itu nggak, dia langsung mengarahkan. Terus tak tanya sama Deno, loh Den, ini apa ya gitu, pakai bahasa Jawa kita pakai bahasa Indonesia aja biar lebih enak. Ini apa gini, loh apa toh ini? Alamatnya yang dikasih sama ibu Siska
sama game ya, sama mapnya ini itu beda jauh gitu loh. Nah, terus gimana? Mikir, kita juga mikir tuh. Masih jalan. Ya wis lah, akhirnya kita sepakat ikuti aja mapnya gitu. Ikuti. Ngikutin map yang Iya. baru masuk. Yang baru masuk gitu. Sebenarnya kita nggak tahu map dari mana, kok tiba-tiba apa error itu nggak tahu juga. Pak, kita positif aja, positif thinking aja lah itu, berprasangka baik gitu. Awalnya menggunakan map ketujuan yang dikasih alamat sama ibunya Siska tuh pakai handphonenya lu juga. Cuman tau-tau masuk notifikasi terus berubah rute. Iya, kayak gitu, aneh gitu loh. Dan map itu paling cuma nyesatin jalan kan ibaratnya, nggak mungkin sampai dia nembakin jalan yang bener-bener itu jauh banget gitu kan. Maksudnya nggak mungkin lah kita di mana dan di mana, itu nggak mungkin gitu loh. Jarang gitu loh. Dan itu lokasinya itu berseberangan jauh banget itu. Ibaratnya itu wah, provinsi-provinsi itu kan, jauh banget ini, nggak mungkin ini. Tapi ya kita berprasangka baik aja, ikuti. Oke, ikuti. Masuk hutan berapa kilometer gitu masuk kan. Cuma jalannya tuh berapa ya? Satu mobil lebih dikit kayaknya. Tengah jalan tuh tiba-tiba ada nenek-nenek. Ya sontak lah itu langsung berhenti kan. Wah, langsung turun nih. Wah, kenapa ya? Itu ada nenek-nenek gitu. Wis tuh, aku tak turun dulu, aku turun kan. Terus aku tanya, "Loh, Mbah," gitu kan. "Mau kemana itu?" "Nggak kemana-mana, gitu, orang sini," katanya. Terus ya ngobrol lah gitu, basa-basi. Terus mbahnya ini, neneknya ini bilang, "Oh, ini deket lagi nih, bentar lagi, paling cuma beberapa kilo." Terus akhirnya si nenek ini mungkin karena emang udah mau menjelang maghrib dan itu mau hujan, nenek ini kayak apa ya, pinarak itu ya, buat apa, suruh mampir ke tempatnya, nginep di tempatnya gitu, karena ini udah maghrib. Kata orang tua zaman dulu kan maghrib nggak boleh kalau lanjutin perjalanan gitu loh. Pokoknya rehat dulu, entah sholat dulu baru melanjutin, apalagi mau gerimis, mau hujan gitu. Tapi ya ini udah nanggung gitu kan bagi kita. Nanti kita bentar, kata si banyak itu bentar lagi nyampe kan. Ya kita positif thinking aja, mending kita nanti maghriban aja di desanya gitu, desa sana gitu. Akhirnya ya aku pamit, terus salaman, cium tangan, kita langsung lanjut lagi. Sampai lokasi jam berapa? Jam 9-an itu mas. Jam 9 malam. 9 malam ya. Ya sampai di sana. Sampai di sana pun kita kaget, masih kaget. Kagetnya karena apa? Yang kita lihat itu desanya sepi, nggak ada yang kelihatan batang hidungnya. Tapi banyak rumah. Banyak rumah. Terus panjang jalan kita lewat nggak ada. Terus akhirnya kita berhenti di suatu bangunan. Beda banget bangunannya. Nggak kayak rumah-rumah orang desa pada umumnya yang masih gubuk gitu di antara tengah-tengah hutan kan. Itu udah batu bata mas, dan megah gitu kan, kayak istana itu. Punya siapa ini? Tapi kosong, aneh ya. Kosong, udah ada kayak lumut-lumutnya, terus rumput-rumputnya udah tinggi. Kita parkir di situ. Turun, si Deno langsung miso juan cuk gitu kan. Kan tiba-tiba itu ada, ya ini antara takut dan lucu juga nggak bisa dibedain mas.
tiba-tiba ada mak tek 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 tek, tak kirain demit, tak kirain ya hantu ya. Taunya itu warga lokal lagi bopong apa nih rumput, pulang ngerumput jam 9 malam pulang ngerumput kan aneh juga ini. Oh tapi ya mungkin berteduh dulu di hutan karena hujan mungkin gitu. Akhirnya kita dianterin mau ketemu siapa itu Mbah Sambung, baru keinget aku namanya Mbah Sambung. Panggilannya Mbah Nang. Mbah Nang karena emang udah sepuh dulu. Temu Mbah Nang, Mbah Sambung gitu. Oh kalau Mbah Nang di atas mas, agak di atas, jarang keluar juga gitu loh. Kalau jam segini itu penduduk katanya udah pada di dalam rumah semua gitu. Entah takut sama apapun nggak tahu juga. Kita jalan dek, dek, dek. Jalan itu tiba-tiba langsung kita di stop. Mas berhenti, cengkram tangan di kiri. Nek gitu. Kanan kiri dipegang. Kanan kiri. Kayak diremuk itu tangannya itu. Kaget itu. Ada nggak berani ngomong itu. Dino nggak berani. Di sela-sela pohon itu kayak ada bayangan. Tik 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 tik. Jalan. Dia. Jadi tik 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 tik. Pas di jalan dia berhenti. Tik 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 tik. Dia mendekat. Terus dia kayak wujudin kayak wujudnya kayak hitam, kebakar. Rambutnya itu ya putih campur hitam. Kayaknya nenek juga. Kulitnya kebakar. Bakar. Sampai merinding aku di sini. Ini lihat itu masih merinding sampai sekarang mas. Dia itu gini kan, dia kan jalannya tuh mundur. Tik 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 gitu. Ini dia. Kelihatan. Enggak. Tepat depan kita pas. Berhenti. Nengok kayak gini. Tuh ya. Merinding semua itu langsung. Padahal itu jarang aku merinding lihatnya gitu ya. Merinding ya, langsung merinding. Akhirnya terus mas ini ya yang orang lokal ya, warga desa itu baca apa nggak tahu juga ya. Bacanya juga aku ini bacaan apa ya, aku juga mikir juga di mantra gitu. Iya kayak sastra Jawa juga yang tak pelajari kayaknya nggak ada bacaan ini, atau di hidung-hidung Jawa, dan pokoknya yang berhubungan dengan Jawa itu kayaknya aku nggak pernah denger ini apa ya. Terus akhirnya itu tiba-tiba pergi sendiri, tik. Seolah itu dia itu jalannya cepet banget mas, tapi kita bisa tahu langkahnya itu kayak di slow motion gitu. Tik 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 tik, hilang. Langsung kita diseret. Set, ayo mas cepat. Sama masnya ini langsung ditarik lah kita. Ayo cepet mas. Jangan bengong. Jangan ngalamun, ojo ngalamun gitu kan. Jangan bengong. Tarik. Sampailah kita di rumahnya Mbah Nang, Mbah Sambung tadi. Aku juga masih masih kayaknya di cerita itu Mbah Sambung juga aku aku familiar lah dengan nama itu gitu loh. Si Dino juga familiar gitu. Tapi kita saking takutnya, saking merindingnya itu sampai lupa semua. Sampai di sana kita ketok pintunya, dibukain, udah tua, udah sepuh, ratusan tahun tuh umurnya udah.
udah ya kakek, tapi nggak bungkuk ya, nggak bungkuk banget mas, masih ya kayak orang Seger tua lah ya. seger gitu loh. So sebelum nutup pintu, Mbah Nang ini tengok kanan kiri beberapa kali baru tutup. Mas yang nganter ikut tadi. ikut ke dalam, dan dia akan jadi saksi, maksudnya dia juga jadi saksi bahwa kita mengalami kejadian sangat mengerikan di rumahnya Mbah Nang itu. Kita ngobrol pelan-pelan terus kita tanya, setelah kita ngobrol basa-basi tanya, Mbah mohon maaf, kenal yang namanya Mbok Darsina? Cuma jawab, kita sholat dulu. Kita sholat, habis sholat terus ngobrol-ngobrol lagi, cerita banyak itu tentang Mbok Darsina yang dulu mengasuh Siska, sampai ada tragedi-tragedi yang memilukan kala itu gitu, di sana gitu. Selesai tiba-tiba gelundang, Bunyi barang. kayak apa ya, iya dari dapur itu ada suara ramai gitu, entah apa yang dibanting kurang tahu. Kita lihat akhirnya ada beberapa perabotan dapur, dandang, terus kuali udah pecah terus. Dan aneh kan Mbah Sambung, aku juga nggak tahu lah, Mbah Sambung itu punya yang namanya itu kayak panci kayak wajan yang besar itu buat bikin jenang jadi. Kalau di Solo jenang jadi namanya sih, yang buat dodol ya, kalau di Sunda mungkin dodol ya kayak gitu. Itu tiba-tiba weng ya kan, gerak-gerak kan? Gerak sendiri. Mbah Sambung tanya, sopo kowe? Siapa kamu? Tiba-tiba itu sini buka sendiri. Apa itu? Dandangnya ngebuka. Wajahnya yang besar tadi, Ada tutupnya tuh. wajahnya ini kebalik mas, Oh, wajan kebalik. wajahnya kebalik. Wujudnya nggak karuan gitu, kera bukan, terus entah hewan apa, aneh, menjijikkan dan serem juga iya gitu. Habis dia kayak apa ya, ngeluarin suara kayak apa ya, susah juga ditirukan. Tutup lagi, duang. Terus Mbah Sambung udah tinggal. Kita duduk lagi. Kita ngobrol lagi, besok mau ngapain gitu kan. Kita lupain yang ada di dapur tadi, kata Mbah Nang. Aku cuma bilang bahwa aku mau suatu tempat, aku cuma mimpi ini Mbah gitu loh. Aku mimpi di desa ini ada sumur kan, ada sumur, dan aku pengen ke sana. Cuma Mbah Nang bilang, sumur ini
adane di alas peteng atau hutan gelap, dan nggak ada sama sekali orang warga di sini yang berani ke sana, sama sekali nggak ada. Dan Mbah Nang pun nggak berani, yang selaku ketua adat nggak berani sama sekali, karena di sana tersimpan masa lalu yang kelam dan tersimpan sebuah makhluk yang mungkin jangan pernah diusik, karena ketika diusik itu akan menjadi malapetaka untuk desa. Cuma aku ngeyel gitu, aku pengen kesana, sekedar cuma melihat nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau diizinkan aku mau ngecamp di sana gitu. Entah 1 atau beberapa hari gitu. Hanya untuk mencari sebuah jawaban itu akan masalahnya Dino gitu. Dino juga udah jelasin masalahnya apa gitu. Siska terbujur di rumah sakit gitu. Akhirnya selesai pembicaraan itu, kita diajak untuk ke tempatnya ini, ke tempatnya si masnya tadi yang ketemu. Pintunya Mbah Nang ini kan ditarik ya mas, jadi bukanya itu ke dalam. Pas dibuka itu Mbah Nang sendiri yang buka. Set, ada orang gini mas. Jadi Mas Awe kalau tahu orang yang nguping tahu nggak? Jadi ini pintu ya, orang nguping kan gini, nggak mungkin terlalu nempel kan. Kalau pintunya dibuka otomatis yang nguping kan kalau nggak sadar dia masih kayak gini kan. Ya kayak gini, posisinya kayak gini. Dan wujudnya itu yang ditemuin tadi, yang jalan mundur. Nenek tadi. Iya. Oh, gini. Tapi dia langsung pergi atau gimana? Gini habis gini ya dia. Lihat kita dulu sambil senyum, habis itu langsung tik 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 tik. Mundur lagi. Pergi lagi. Merinding kita satu ruangan itu merinding sudah. Habis itu langsung dah. Tadi hanya salah satu gangguan di desa ini. Tapi anehnya di sini, sebelum aku dan Dino ke sana, itu aman-aman aja. Gangguan nenek tadi itu nggak pernah datang. Tapi kenapa ketika kita datang itu nenek itu kembali lagi gitu loh. Neneknya di situ. Tapi ya Mbah Sambung mencoba menjelaskan bahwa mungkin bukan salahku dan salahnya Dino, mungkin ada hal lain yang menarik dia untuk ke situ gitu. Kita disuruh tidur di tempatnya masnya tadi. Sebelum pagi-pagi aku sama Dino ke sumur yang tengah hutan itu. Malamnya itu kayak ya udah malam sih, cuma malam menjelang jam 12 itu mas. 12 mau jam 1 itu nggak ada namanya bayi itu tidurnya itu nggak ada, nangis semua itu. Satu desa itu yang ada bayinya pada nangis itu, anak kecil pada nangis itu, genteng-genteng pada rontok gitu. Ada yang jalan dan ngobrak-ngabrik genteng. Dan ketika ada celah genteng itu yang bolong, ketika dilihat ada wajah senyum
senyumnya ya nenek tadi. Terornya ngeri banget itu. Itu sempat kejadian sama si Deno. Kita kan tidurnya itu nggak bareng ya, beda bilik itu kan. Dia itu kayak ya di atapnya itu ya, atap gentengnya itu kayak di berantakin gitu loh. Dia pasti kan tidur kan jarang dia tidur nyamping. Aku nyamping, jadi nggak di atas ada apa saya nggak peduli gitu loh. Dino kan tidurnya telentang gitu. Cerita sama aku tadi malam aku lihat itu yang senyum kita pas di rumahnya Mbah Nang gitu, serem banget ya. Wah, ya udah rezekimu ya. Terus nangis juga dia itu. Akhirnya pagi baru ke hutan. Pagi baru ke hutan. Di hutan itu jadi camp. Jadi ya sini Ketemu sumurnya. ketemu. Tapi panjang banget sih. Itu bener-bener cerita yang panjang banget. Masih di wah gangguannya nggak nalar nggak kehitung sih mas di situ. Lu camp malam pertama lu nemuin apa? Camp di sumur itu ya biasa mas. Itu masih sama Deno ya. Dina itu tiba-tiba itu aja belum malam mas, masih sore gitu loh. Masih mau menjelang sore, Deno itu rasanya udah nggak enak gitu. Ya udah. Tak antar sampai ke itu ke gapura. Jadi ada gapura kecil. Jadi bukan kayak gapura ya, pokoknya gapura kecil tapi itu ada pengikatnya gitu, kayak kain gitu. Jadi gapuranya tembar, ada pengikatnya. Itu antar sama situ. Ya, itu cuma batas dikasih batas bahwa warga di situ jangan sampai ngelewatin itu. Gitu. Aku antar sampai situ, aku balik lagi ke sumurnya. Jaraknya mungkin ya sekitar 15 menit lah dari sumur ke mana? Gapuranya itu. sore emang udah kerasa gitu. Ya udahlah. Gitu. Sumurnya juga sebenarnya tutup mas, cuma bisa dibuka gitu. Kan emang nggak ada air kan di situ kan, nggak ada aliran air sama sekali gitu kan. Maghrib aku nimba ember nggak ada. Ya Allah itu timbanya nggak ada embernya itu. Akhirnya aku cari apa itu nesting ya kayak gini itu. Aku di tali timbanya itu aku belum ada suara plung. Kayak orang apa ya, kayak suara orang, tapi kayak orang napas gitulah. Tarik, nggak ada apa-apa. Sholat isya juga nggak ada apa-apa. Jam 9 belum, nggak ada suara apa-apa. Aku tarik berat, malah ditarik. Itu tarik-tarikan. Aku tarik nih, sat. Aku kirain kayak film horor kan. Tiba-tiba tarik gitu, depannya akut muncul gitu kan. Nggak ada, kosong. Terus kayak ada suatu hal yang membuatku itu pengen banget itu ngelihat sambil nyenter ke bawah sumur. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa juga. Ya udah, tidur ada suara. Tidur 1 jam tuh, baru 1 jam ada suara pluk, 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 pluk. Kayak orang main air. Tapi kan nggak ada air. Apa bunyi dari dalam sumur? Dari dalam sumur. Oke. Pluk 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 gitu.
kenceng banget itu. Masa kedengeran sih dari dalam sumur ke sini ya? Aku lihat itu nggak ada, senterin nggak ada lagi, pluk 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 pluk, senterin nggak ada. Nah, 3 kali aku senterin, ada yang ngerangkak naik. Nenek tadi. Ngerangkak naik dari sumur. Iya. Gitu. Terus tinggal lo? Hah? Lo tinggal? Aku tungguin mas sampai naik. Ya udah wah, ya udah lah. Kalau emang dia mau nyakitin ya udah gitu loh. Tunggu aja di situ. Naik dia. Tek. Tangan yang bikin merinding tuh ketika tek 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 aku mundur dikit. Sampai udah kayak selisih 3 meter. Jadi jaraknya 3 meter dari sumur. Jadi kayak suara dia itu ngerambat dari sela-sela itu kedengeran man. Tak tak itu kayak suara denyut jantung itu kayak ikutan seirama sama dia. Tak tak duk tak gitu. Pas tangannya kelihatan duk. Gitu. Dia mulai naik ini. Set gitu. Lihat aku langsung lihat ini. Wajahnya Hitam semua. Cuma matanya cuma satu. Matanya putih. Dia cuma ngomong. Arep ngopo? Mau apa? Mau tak tanya aja. Aku cuma mau ini, mau tanya ada hubungan apa Mbok Darsinah dengan Siska. Dia cerita juga. Dia cerita juga bahwa dulu memang Siska yang ngasuh Mbok Darsinah. Siapa Mbok Darsinah? Aku Mbok Darsinah. Arep ngopo ya? Mau apa? Ya terus aku nggak bisa jawab mau apa gitu. Aku udah tanya, aku cuma mau tahu gitu. Mau tahu lebih dalam gitu. Karena Siska di rumah sakit gitu. Siska tak jogo, kowe ora perlu melu-melu, kamu nggak perlu ikut campur. Bali saiki gitu. Bali gitu. ulang. Merinding mas, aku suruh balik saiki gitu. Tenda tinggal ini. Lo jalan balik. Langsung balik. Tenda tinggal. Itu belum tinggal aja tangan dipegang. Merinding aku lagi dipegang gitu. Jor ini meneh. Jangan kesini lagi. Nggak boleh di situ lagi. Balik mas aku langsung. Yes, balik. Akhirnya tak tutup di situ. Ceritanya nanti dulu. Gitu. Bang, ini ada beberapa pertanyaan menarik gue nih. Pada saat di rumah Abah Mas Mbah Nang, Mbah Sambung. Mbah Sambung itu cerita bahwa dulu kondisinya itu kejadiannya beberapa sangat memilukan gitu kan. Kejadian apa sih sebenarnya Bang yang disampaikan sama Mbah Nan? Jadi dulu itu Mbok Darsinah itu adalah dukun beranak yang difitnah mas. Ya emang dia itu juga pinter ngobatin gitu, pinter ngobatin warga desa gitu. Dan jasanya itu banyak lah, tapi dengan hasutan beberapa yang nggak suka sama Mbok Darsinah gitu loh. Akhirnya Mbok Darsinah itu dibakar hidup-hidup dan dihujani oleh batu.
itu belum mati mas, dibakar itu belum mati karena kena guyuran hujan. Digotong itu bahasa Indonesia apa sih? Diangkat. Ya diangkat ya, diangkat sama diarak-arak itu keliling desa dulu, masih dengan kayak sakaratul maut itu, cemplungin di sumur tadi. Habis ya. Sama sekali nggak bersalah. Dia itu cuma mau nyelamatin, gara-garanya itu difitnah itu gara-gara dia mau nyelamatin Siska karena dia ditimpuk, udah berdarah gitu kan. Akhirnya yang nimpuk itu dikejar gitu, mau dibilangin, tapi yang dikejar itu malah kesandung, perutnya kena bekas bambu, potongan bambu yang itu apa namanya, bonggol bambu itu yang bawah, akar bambu, set itu mati ketika Itu yang mau ditimpuk si Siskanya dulu. Siskanya udah ketimpuk malahan sampai berdarah, dikejar, masih anak-anak gitu kan, mau dikejar itu mau dibilangin gitu loh, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh gitu loh. Anak-anak juga tuh. Anak-anak juga gitu loh. Nah, sebenarnya banyak sih dendam, sebenarnya dendam, entah dendam apa juga gitu. Ini ada hubungannya juga, nanti di next juga aku ceritain lah lebih detailnya lagi, karena ini sebuah perjalananku kan, ibaratnya sebuah kenapa aku berhenti nulis dulu gitu loh. Bu Darsina bilang Siska dia yang jaga, tapi kondisi Siska kan emang sakit-sakitnya sakit-sakit aneh kan. Iya. Maksud gue apakah itu karena harus si Siska sudah meninggal, ataukah gara-gara campur tangan dia jadi Siska begitu? Nah itu ya mas, masih tak cari kebenarannya itu, sampai sekarang belum ketemu. Entah niatnya, kalau menjaga nggak mungkin sampai bikin koma gitu kan. Jadi Surojiwo tuh belum selesai karena itu. Iya. Yes, teman-teman. Aduh. Creepy banget belakangnya. Ngeri banget itu ceritanya. Ya, bukan gunung tapi sesuatu hal yang banyak terjadi juga di kehidupan orang tua kita di masa lampau. Ya, bidan masih jarang ya. Bidan jarang. Rumah sakit masih jarang. Cuman apalagi di pedalaman ya Bala. Jadi dukun-dukun beranak itu masih banyak ya. Masih banyak yang ya bagus-bagus juga masih banyak, orang-orang juga, warga juga masih banyak yang lahiran di dukun beranak gitu. Tapi ya miris banget sih dengar ceritanya sampai kayak gitu. Mudah-mudahan gue dari sini baik-baik saja, tapi ya gue nggak tahu ya itu sudah dalam gue ya sejagiran gue pasti udah meninggal lah ya. Iya, nggak nanti pas kesana lagi. Ini ngomongin itu. Aku berharap sih gini mas, aku pengen kesana lagi dan ngerampungin cerita ini dengan maksudnya dengan segamblang-gamblangnya, dan toh juga Dino juga sekarang kan masuk rumah sakit juga gitu loh, dan mereka berdua koma gitu kan. Artinya sekarang Siska sama Dino koma. Ya cepet-cepet lah kesana. Iya, nggak tahu lah ya. Iya. Kalau mesti mungkin lapor pihak yang berwajib atau apa, gue juga nggak paham caranya kayak gimana. Tapi yang jelas mudah-mudahan cepet terselesaikan ya Bang. Maksudnya mudah-mudahan juga kalau ada waktu gue ikut. Boleh. Ya wis teman-teman, jadi apapun yang disampaikan sama Bala malam ini, di awal gue pikir no problem, cerita lembut-lembut aja, ternyata belakangannya itu konyol juga. Ya wis, semoga ada hal yang baik yang diambil dari obrolan gue sama Bala malam ini. Ya
susah lah gue ngasih pesannya. Artinya iya hati-hatilah, semoga kita selalu sehat, dan buat Siska sama Dino mudah-mudahan lekas Amin. sembuh lekas selamat. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.